Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, matur nuwun sangat saya sampaikan kepada jenengan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Di sini saya Lulus Hendayani selaku CGP angkatan 9 akan memberikan kegiatan pengimbasan materi budaya positif. Sebelumnya saya ingin tahu dulu gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya ikut senang kalau semuanya sehat. Bapak Ibu semuanya, hari ini nanti saya akan memberikan materi. Mohon maaf, ini ada sedikit keluar dari jalur itu tulisannya. Tadi kurang saya editnya, saya kurang teliti. Ada berapa materi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi. Yang pertama nanti kita akan membahas bersama, belajar bersama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja untuk menyingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya coba minta Gusul untuk menulis sesuatu yang rahasia, yang jangan sampai Pak Sopian tahu yang jenengan tulis. Terserah jenengan nulis nopo yang berhubungan dengan sesuatu yang istimewa bagi jenengan. Nanti tugasnya Pak Ian berusaha untuk bagaimana caranya agar Gusul itu berkenan memberitahu apa yang ditulisnya. Terserah caranya, boleh merayu, boleh kalau bisa ya jangan sampai menghardik atau mengancam. Tapi kalau memang dibutuhkan, beginian perlu dibutuhkan, silakan diancam Gusul. Yang penting Gusul mau membuka tulisan yang dia sembunyikan, yang beliau sembunyikan. Silakan Gusul untuk menulis, terserah jenengan nopo mawon. Yang penting jangan sampai Pak yang tahu. Ntar nggih, main-main dulu Pak yang nggih. Main-main dulu. Bu Endang boleh melirik, tapi jangan sampai diberitahu ke Pak Yan, nggih. Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Oke, monggo Pak Yan dimulai. Bagaimana caranya, monggo? Hai Gusul. Halo Pak Sofyan. Jenengan dan saya itu kan sudah teman lama. Sejak bagus. tahun 2022 saya mulai pindah ke sini. Saya coba mungkin boleh tahu apa yang di genggaman Gusul. Gusul boleh menolak. Kalau merasa itu berharga, tidak boleh diketahui, boleh menolak. Dan Pak ya, tugasnya itu harus berusaha supaya Gusul mau membuka. Biar pertemanan kita lebih intim, ya. Jangan ada dusta di antara. Tolong, jangan ada yang dirahasiakan. Boleh, Gusul kalau sudah menyerah juga nggak apa-apa, dikasih tahu. Mungkin dikasih tahu depannya atau kata kunci. Nah, yang seperti ditebak. itu, Pak Sofian juga tidak penasaran. Sepertinya Pak Saya kasih awalan hurufnya ya Pak ya. Ya. Coba nanti kita Pak. Huruf K. Tentang kita semua yang ada di SDN Hulu 2 ini. Ketertiban.
Bukan. Keakraban. Aduh, semakin penasaran Mas Sofian. Bukan. Terakhir AN. AN Pak ya. Kebersamaan. Lagi. Kesetiaan. Kekeluargaan. Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dari praktek yang sudah dilaksanakan oleh Bu Sul dan Pak Yan tadi, intinya itu memberitahu kita bahwa sebenarnya ketika Bu Sul memberitahu Pak Yan, ya, itu bukan karena dorongannya Pak Yan, bukan karena rayuannya Pak Yan, tapi karena dari dalam diri Bu Sul sendiri mau membukakan hatinya, ya, mau membukakan hatinya untuk memberitahu Pak Yan. Jadi sebenarnya yang mengontrol Bu Sul untuk memberitahu Pak Yan itu bukan karena rayuannya Pak Yan, ancamannya Pak Yan, tapi karena dari dalam dirinya Bu Sul sendiri yang ingin membuka rahasianya sendiri. Nah, berkaitan dengan kontrol diri, ini nanti kita hubungkan dengan disiplin. Disiplin sebenarnya dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Tetapi sekarang yang berkembang di dalam lingkungan kita, ya, disiplin itu dimaknai negatif, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Seseorang melakukan ketertiban, kepatuhan itu karena dia mungkin menghindari hukuman atau mungkin tidak enak, ya, seperti itu. Jadi selama ini disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan karena keterpaksaan, ketidaknyamanan. Bukan karena dia ingin mencapai tujuan mulia yang ada dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, ya, ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, bahwasanya sebenarnya manusia itu punya sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, okay? Yang kita yakini sementara ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh manusia itu ada berapa macam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 aspek, ada 7 dimensi yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Jadi ketika seseorang melanggar peraturan atau disiplin, sebenarnya punya alasan tertentu, ya, punya alasan tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh orang-orang sebagai dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya kita akan mengenal teori motivasi perilaku manusia. Pak Bagus mungkin kalau mau izin tidak apa-apa Pak Bagus, karena tadi katanya mau ada kepentingan. Siap. Oke. Jadi disiplin ini kita kaitkan dengan biasanya kalau anak melanggar kedisiplinan akan mendapatkan hukuman. Tetapi anak yang disiplin akan mendapatkan penghargaan. Nah, anak melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketertiban atau kedisiplinan, itu ada teori motivasi yang membuat dia melakukan hal yang melanggar atau menaati ketertiban. Sedangkan restitusi nanti kita akan bahas berikutnya. Ya ini ya, jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh teori-teori motivasi. Ada motivasi eksternal untuk menghindari hukuman.
Jadi manusia itu berperilaku positif karena menghindari hukuman. Ada yang berperilaku positif karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada yang melakukan perilaku positif karena ingin dihargai dirinya sendiri atau menghargai diri sendiri, ya. Sebenarnya yang kita tuju, yang paling utama, yang paling sesuai adalah yang nomor 3 ini. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana anak-anak itu, ya, anak-anak itu mau berperilaku positif, mau disiplin, mau menaati peraturan, tetapi berasalkan motivasinya dari internal dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena menghindari hukuman. Bagaimana caranya toh? Bukan motivasi internal atau intrinsik dalam diri siswa supaya patuh pada peraturan. Karena tidak ada keterpaksaan, nanti kita akan belajar bersama. Mohon maaf. Nggih. Berizin? Iya. Nggih, monggo. Pak Bagus, silakan. Semoga lancar Pak Bagus. Hati-hati jangan lupa olehnya. Jangan lupa olehnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka itu artinya tidak hanya merdeka tidak diperintah oleh orang lain, tetapi yang dimaksud dengan merdeka itu adalah bisa memerintah dirinya sendiri atau mengontrol dirinya sendiri supaya bisa berperilaku positif. Kemudian di sini ada keterangan dihukum oleh penghargaan. Bukannya penghargaan itu akan membuat orang lebih lebih semangat, kok malah dihukum ini. Nah, ini pengertiannya di sini adalah ketika kita memberikan penghargaan pada orang lain, ya, itu ternyata ada efek negatifnya, ya. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya diantaranya itu akan berpengaruh hanya dalam waktu jangka pendek saja, ya, dalam jangka pendek saja. Jadi aku melakukan ini, ya, dan oleh penghargaan hadiah ini. Nah, seperti itu, hanya sebatas itu saja, tidak sampai bisa menimbulkan motivasi dari dalam dirinya siswa. Seperti itu. Penghargaan tidak efektif karena tidak menumbuhkan kesadaran siswa untuk patuh pada peraturan, tapi hanya ingin mendapatkan balasan saja. Loh, ini Pak, ada penghargaan perusahaan hubungan, artinya apa? Artinya bahwasanya kadang anak-anak itu karena sudah terbiasa kita berikan penghargaan, kemudian kita melakukan suatu kegiatan, kemudian tidak kita beri penghargaan akan membuat dia pegel pada gurunya. Biasanya aku loh oleh hadiah, kok gak oleh, berarti guru itu tidak sayang padaku. Nah, seperti itu. Itu adalah efek dari penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak karena dia mematuhi peraturan. Jadi tidak hanya hukuman yang memberikan efek negatif, tapi penghargaan sebenarnya juga memberikan efek negatif pada siswa. Berikutnya, sudah ya. Bagaimana cara kita mengapresiasi, memberikan penghargaan pada seseorang yang membuat orang tersebut tidak mendapatkan efek negatif, yaitu dengan cara memberikan pengakuan secara khusus pribadi, ya, kemudian secara adil semua murid dapat, tidak hanya itu saja yang kita beri penghargaan, yang kita berikan apresiasi, kemudian secara konsisten, tidak tidak selang-seling, tapi terus menerus, kemudian fokus pada proses. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, apresiasi kebajikan secara verbal, ya, bukan hadiah, tapi secara verbal. Seperti ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau bisa ada aspek pembukanya, kata-kata pembukanya, kemudian nilai kebajikannya
kita sampaikan apa nilai kebajikannya. Di situ ada nilai kebajikan rasa empati. Kemudian pada saat situasi apa siswa itu berperilaku positif kita sebutkan seperti itu. Ini adalah contoh pemberian apresiasi kebajikan kepada siswa. Jadi tidak harus berupa hadiah, tapi bisa apresiasi berupa verbal. Nah, dari beberapa aspek ini, yang nomor 1 itu coba kita tebak termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan ya. Nah, coba sekarang kita identifikasi dari beberapa item pernyataan yang ada di layar, manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi. Yang satu, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, terus apa ya, hukuman, terus konsekuensi. Oke, kita lihat tebakannya teman-teman. 100 apa 90 apa 80? Ya, nomor 1 betul tadi hukuman. Betul. Oke, yang kedua hukuman betul. Yang ketiga hukuman betul. 100 semuanya nih teman-teman ini. Kemudian yang keempat ada konsekuensi, yang ke-5 ada konsekuensi, yang ke-6 hukuman, yang ke-7 konsekuensi. Kenapa kalau nomor yang 7 tadi termasuk konsekuensi? Karena kok bukan hukuman? Padahal disuruh lari loh itu mengelilingi lapangan basket pada saat pelajaran. Karena pada saat pelajaran PJOK. Jadi anak biasanya untuk pemanasan lebih dahulu ya, biar tidak kram. Seperti itu. Berikutnya, apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Biasanya kalau hukuman itu bersifat yang menyakitkan ya, sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak hanya perih, tidak hanya perih di fisik, tapi juga perih di hati. Kata Pak Sofia yang tidak bisa dihapus. Iya, dalam ingatannya. Oke. Kemudian bersifat jangka waktunya lama, panjang, kemudian anak malah benci untuk disiplin, bersifat paksaan, mendorong menyakiti diri sendiri, kemudian menganggap dirinya sebagai siswa yang buruk, ya, pribadi yang buruk. Kemudian anak akan takut untuk berkata jujur, malah menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Nanti itu ya. Kemudian anak biasanya akan malah lebih marah, kemudian rasa bersalahnya semakin besar, dipermalukan di depan orang banyak, kemudian merasa tidak dihargai. Itu adalah efek negatif daripada hukuman yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian kalau konsekuensi, biasanya itu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Karena sudah disepakati apabila melanggar akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Kemudian tidak nyamannya hanya berjangka waktu pendek saja, sebentar saja. Kemudian anak lebih menghargai kedisiplinan. Kemudian anak mendapatkan konsekuensi karena melanggar, ada stimulusnya terlebih dahulu. Kemudian itu anak akan lebih menyesuaikan diri setelah diberikan konsekuensi. Kemudian dia menganggap dirinya akan merasa lebih baik, saya harus berdisiplin. Nah, seperti itu. Tidak malah menyalahkan diri sendiri, tapi akan punya niat untuk memperbaiki diri. Kemudian anak akan lebih belajar mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya sementara saja. Itu adalah ciri-ciri dari konsekuensi. Nah, sekarang apa itu restitusi? Ini bahasa baru ya, mungkin ya, saya juga baru dengar ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi anak itu
ketika diberikan konsekuensi, tapi nanti dia itu kembali pada kelompoknya, kepada teman-temannya, itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang mencari solusi bukan gurunya, tapi dirinya sendiri. Nah, itu akan lebih membuat orang lebih termotivasi dari dalam daripada mencarikan solusinya oleh orang lain. Seperti itu. Saya sebenarnya punya contoh ini, punya contoh restitusi, tapi sebentar ini saya tampilkan dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, ya anak negatif ya anak positif. Tapi kalau restitusi itu bersifat positif daripada dua aspek yang tadi. Jadi kalau restitusi itu pertama, siswa itu nanti akan kembali kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri, agak minder, tapi dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang menyelesaikan masalah bukan gurunya, tetapi adalah dirinya sendiri. Itu adalah restitusi. Ini ya, kita lihat aja. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, saya punya video sebenarnya. Bentar ya, kemana ya? Bisa saya sampaikan tahapan melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi nanti ketika kita membantu siswa kita menyelesaikan masalah, yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita sampaikan bahwa wajar setiap anak pasti melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Sebenarnya bahasa yang kita sampaikan seperti itu, kewajaran setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Itu adalah termasuk contoh menstabilkan identitas. Kalau bahasanya Jawa kita yang dulu, kita dem dulu, bocah ben adem dulu, baru nanti kita lakukan tahap berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Di sini kegiatan yang dilakukan adalah menanyai siswa kenapa melakukan suatu kesalahan itu. Pasti karena punya alasan tertentu. Setelah itu baru nanti kita ajak untuk mencari solusinya bersama. Seperti itu ya. Nah, ini saya berikan contoh video segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama dengan teman-teman, antara teman-teman dengan anak-anak. Yang tidak cocok yang membuat kalian bertengkar. Nah, sekarang
silakan saling bermaafkan. Memang saling bermaafkan. Oke, masalah. Nah, kira-kira ini yang pernah dengar ya? Diulangi ya, tidak perlu diulangi lagi ya. Oke, terima kasih apa? Nah, seperti itu nggih. Berikutnya langsung kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kita singkat saja ya, karena kita mau melayat bersama. Iya, takziah bersama. Sudah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Biasanya kan kita kalau di kelas di awal tahun ajaran baru pasti membuat tata tertib bersama dengan anak-anak atau siswa-siswa kita. Kenapa kok sekarang diganti dengan keyakinan? Bedanya apa peraturan dengan keyakinan kelas? Nih ya, kalau peraturan, ini sebentar, kita bedakan dulu. Biasanya kita awali dengan teks atau narasi seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa? Menjaga keamanan. Ya, menjaga keamanan. Kemudian mengapa tidak memiliki mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semuanya ini pasti ada sebabnya, ada alasannya yang merujuk pada keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada misalnya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi. Kalau yang ini, yang pertama adalah keamanan, menjaga keamanan, memakai helm supaya kita terjaga keamanannya, keselamatannya. Yang kedua, keyakinan apa? Nilai kebajikan apa? Yang nomor 2, menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan. Jadi kalau peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu perilakunya pasti didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah kita yakini bersama. Kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, bisa kita lihat. Sebentar Pak Wito nggih. Sabar. Sebentar. Mana ya? Mungkinkah ini? Bukan ini. Coba sekarang kita lihat proses pembuatan keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa kelas 4.
Kemudian ini kemarin sudah saya buatkan contoh poster keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan tadi yang saya buat dengan kemarin yang saya buat dengan anak-anak. Seperti ini posternya. Mungkin nanti bisa kita aplikasikan bersama di kelas kita masing-masing, ya, supaya lebih menarik. Bisa kita buat di Canva seperti itu. Menginjak atau memasuki materi berikutnya. Sudah, ini restitusi sudah. Oke. Karena kita ini Dek, teman-teman, kok Dek sampean. Kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, yang keempat kebebasan, yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya sekarang 5 posisi kontrol. Ini materi yang terakhir ya teman-teman ya. Biasanya kita melaksanakan atau mengontrol siswa kita supaya tertib dengan cara seperti ini, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contohnya bagaimana? Yang penghukum itu yang bagaimana? Bentar, saya lihatkan videonya. Kita nonton video sebentar aja teman-teman. Kok nggak bisa di end ya ini? Ini videonya tentang posisi kontrol yang dilakukan oleh pendidik. Ini macam-macam posisi kontrol yang dilakukan oleh pendidik untuk membuat siswanya disiplin. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sampai Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru
tingkatkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Berkatan teman-teman untuk 5 posisi kontrol, semoga ada manfaatnya. Dan dengan diakhirinya itu tadi kita juga sudah berakhir untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bu Lulus saya ingin satu saja mewakili teman-teman untuk refleksi kegiatan kita hari ini, apakah ada manfaatnya atau tidak, dan bagaimana perasaan dari teman-teman ketika mengikuti pengimbasan materi budaya positif ini. Satu saja. Bisa Pak Yan, bisa Pak Edi, bisa Pak Wito, bisa Bu Endang, bisa Bu Sur. Satu saja untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Apakah menyenangkan, apakah ada manfaatnya, seperti itu. Betul Pak Yan? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi Lulus selaku JGP Angkatan 9 yang luar biasa ini. Tentunya pada pengimbasan pada pagi ini sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat banyak ilmu yang kami dapat. Jadi intinya tadi yaitu tentang disiplin positif yang saya katakan. Disiplin positif itu mungkin bisa dikatakan restitusi tadi. Restitusi, ya sama. Jadi membangun motivasi di dalam diri siswa untuk berdisiplin. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Ya. Intinya itu tadi. Mungkin itu nanti bisa kami bawa ke kelas kami masing-masing. Bagaimana kami menjadi posisi pendidik yang ideal, yaitu posisi manajer yang mana mampu membangun anak didik kami untuk
mempunyai kesadaran diri, untuk mempunyai kesadaran diri untuk bisa menjadi disiplin yang positif tadi. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan di situasi pengimbasan ini. Ya, terima kasih Pak Sofyan atas refleksinya. Alhamdulillah kegiatan kita juga sudah berakhir. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Sofyan tadi, bahwasanya kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita sebagai pendidik dan untuk anak-anak kita semuanya. Semoga bermanfaat juga. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lagi semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, anak-anak semuanya, hari ini Bu Lulus akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
semuanya harus nggak ada yang males-malesan mengerjakan